Ya, kembali lagi di Newsroom pemirsa, kami masih membahas impor daging tidak lagi perlu label halal. Pak Iksar, efek dari peraturan ini gimana ya? Daging halal akan terancam, produk industri halal akan terancam. Seperti kata Pak Iksan, Brasil adalah importer terbesar daging di Indonesia. Jadi efek dari peraturan ini kalau akan dilakukan bagaimana Pak? Pak Iksar? Pak Iskan. Jadi gini ya, sebetulnya selama ini kita sudah impor daging bukan dari Brazil, itu baru tahun ini baru mau diimpor dari Brazil. Tapi selama ini sudah ada dari terbanyak itu Australia, kemudian juga Brazil, ada juga dari India. New Zealand itu bagus justru, dia bahkan sangat ketat. Sertifikat halal terbaik di dunia itu New Zealand karena dia sangat clean sekali. Nah, efeknya ini memang luar biasa. Pertama adalah akan masuk ke Indonesia makanan-makanan yang tidak sesuai dengan standar Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita khawatir ini ada cukong-cukong yang bermain karena dia ingin memasukkan daging-daging yang tidak sehat. Karena kalau dia sudah tidak sehat, pasti bukan halal istilahnya. Kan dalam sertifikat itu ada ukurannya ya. Begitu makanan-makanan yang tidak sehat masuk ke Indonesia, apalagi selama ini jeroan aja masuk. Ini kan di negara lain jeroan ini dianggap sampah, makanan hewan itu. Jadi sekian banyak itu makanan itu akan masuk ke Indonesia. Nah, menurut saya ini kesempatan supaya negara juga menghidupkan industri dalam negeri supaya di peternakan ayam itu dikendalikan dengan benar. Sekarang ini sudah lihat peternakan ayam itu banyak dikuasai asing juga. Ada Farm itu, kemudian ada satu lagi. Dua-duanya dari asing gitu. Masa sih negara tidak memperhatikan hal ini? Hal-hal makanan yang paling utama kita harus impor. Jadi menurut saya ini kesempatan bagi negara untuk melakukan konsolidasi internal, memperbaiki sistem pengelolaannya supaya masyarakat mendapatkan yang halal di dalam negeri. Nah, kalau Brazil umpamanya dia tetap ngotot harus begitu. Ya kita tidak usah beli dari Brazil, kita beli aja dari Australia ada. Di New Zealand itu lebih bagus di sistemnya. Nah, kita berarti kan dia ingin campur tangan masalah negara kita. Ini kan undang-undang, dia setiap negara punya undang-undang, nggak boleh negara lain itu melakukan intervensi. Kecuali ada tindakan pamannya diskriminasi. Diskriminasi ini dikasih, ini tidak dikasih. Ini kan standar ketika Anda kalau kita umpamanya menjual barang umpamanya ke Amerika, kita menjual Indomie saja, mereka nggak terima karena mereka punya standar dalam hal pensiunnya harus berapa artinya. Jadi hal-hal yang sekecil itu pun negara boleh melindungi bangsanya. Dia melihat mungkin Indomie kita terlalu banyak zat-zat tertentu yang bagi dia membahayakan, padahal belum tentu membahayakan. Begitulah setiap negara itu membuat undang-undang untuk melindungi industri dia gitu. Nah, kita sekarang, kita yang impor kok, kita yang punya uang kok, orang seenaknya hanya mendikte kita. Ya kita stop aja dari situ. Kita cari yang lain banyak kok. Kita dari New Zealand bagus, dari India bisa, dari negara lain. Dan sekarang sistem halal ini sudah menjadi tren global. Karena ternyata secara ilmiah juga sangat bagus gitu. Karena dia kalau dia halal sudah pasti dia bersih, pasti dia pasti dia enak, pasti dia suci gitu. Karena dia sistem itu membuat makanan itu jadi fresh gitu. Nah, sekarang yang halal itu sendiri bukan hanya umat Islam yang butuh. Di negara-negara Eropa sekarang 500 juta penduduk Indonesia, 50 juta itu muslim di sana. Dan sekarang semua produk yang di Eropa pun sudah harus punya sertifikat halal. Jadi orang silakanlah memilih, tapi yang ketika kita ingin mencari yang halal harus ada dong. Di negara-negara non-muslim aja gampang bisa kita dapatkan yang halal dan tidak. Masa di negara muslim tiba-tiba di drop makanan bangka yang tidak jelas statur itu. Berarti produk industri halal ini tidak terancam ya Pak? Kita masih bisa dapat dari banyak negara seperti India, seperti New Zealand. Kita yang impor, kita yang beli, kita bisa menentukan syarat. Enak aja dia mau mengatur-ngatur kita. Kalau dia sudah tidak mau, ya udah stop aja dengan Brazil. Kita dapat dari New Zealand dari tempat, atau kita hidupkan aja industri dalam negeri. Ya. Itu kan proses ayam itu ya, untuk mulai dari dia satu hari itu anak ayam itu kan cuma butuh sekitar 40 hari sudah bisa dipotong. DOC. Ya, DOC-nya itu. Artinya untuk mempersiapkan industri ini masih banyak tanah yang kosong.
Kita buat industri ini dengan cepat, 40 hari, 60 hari sudah selesai. Jadi ini yang penting, sudah negara harus ada, jangan semangat impor terus ya. Harus ada, kalau Bung Karno menyebutkan, kedaulatan ekonomi kita harus ada, kedaulatan budaya kita gitu ya. Baik, terima kasih Pak Iskan. Kami akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.